selamat sore pemirsa di rumah. Terima kasih masih setia bersama kami. Kembali lagi setiap minggunya, setiap Selasa sore, kami TVRI Sumatera Selatan bersama saya Delensa Amsin dan saya Yonus Mir akan kembali menyapa pemirsa di rumah dalam program Kampungku. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan mengajak pemirsa di rumah berkeliling Sumatera Selatan, jalan-jalan melihat keunikan serta keindahan yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya bersama kami berdua dan juga Yohan. Tidak terasa banget ya, hari ini itu sudah memasuki penghujung bulan September, di mana ini kita akan menyambut akhir tahun. Iya, jadi tidak terasa ya, beberapa bulan lagi kita akan menyambut namanya tahun yang baru. Betul. Dan juga semoga di tahun yang baru kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, Yohan, ngomong-ngomong mengenai tahun baru nih, biasanya ketika akhir tahun atau awal tahun ini banyak sekali acara hajatan-hajatan, dan ini musim kawin ternyata. Iya, jadi tidak heran ya kalau misalnya di sekitar bulan, tapi biasanya itu di bulan Muharram nggak sih? Yes. Kebanyakan musim kawin ya dibilang orang ya. Nah, seperti halnya di keunikan dalam acara pernikahan itu biasanya sebelum acara pernikahan itu dilangsungkan akan diadakan namanya itu lamaran. Betul. Dan juga sebagai apa ya, kalau orang Palembang tuh bilang antar-antaran. 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 Kalau orang Palembang ini antar-antaran biasanya itu ada songket atau makanan-makanan seperti maksuba. Iya, betul sekali. Nah, pemirsa di rumah, ini juga ada halnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana salah satu keunikan untuk acara pernikahan ini terdapat hantar-hantaran berupa perahu. Ini bukan sembarang perahu, ini ada perahu yang hanya ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang disebut dengan perahu jukung. Iya, jadi kalau kita berkunjung ke daerah Ogan Komering Ilir, kita akan melihat namanya Sungai Lingkis. Yang sungai tersebut itu, kalau kita lihat di pinggiran sungai itu terdapat perahu jukung. Jadi mengapa miniatur perahu jukung itu menjadi simbolis untuk hantar-hantaran masyarakat yang berada di Ogan Komering Ilir. Wow, menarik sekali, ternyata hantar-hantaran khas dari Ogan Komering Ilir ini ada perahu jukungnya. Mungkin bisa di rumah bertanya-tanya seperti apa sih perahu jukung ini? Inilah liputan dari Ogan Komering Ilir untuk pemirsa. Bagi masyarakat desa Lingkis, perahu jukung sudah menjadi nafas kehidupan. Hampir di setiap rumah tertambat perahu jukung, mulai dari ukuran kecil sampai besar, memenuhi alur sungai Lingkis di Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Begitu pentingnya perahu jukung bagi masyarakat Lingkis, sehingga mereka menjadikannya sebagai simbol dalam setiap prosesi pernikahan. Ketika antar-antaran atau serah-serahan dilakukan, selalu disertai miniatur perahu jukung. Prosesi ini menjadi tidak bermakna tanpa dilengkapi miniatur perahu jukung. Di Kampung 3 Desa Lingkis terdapat pembuat miniatur perahu jukung, Pak Ahmad. Satu-satunya pembuat miniatur perahu jukung yang sudah cukup dikenal kalangan masyarakat. Warga yang hendak menyelenggarakan hajat pernikahan biasanya memesan miniatur perahu jukung kepadanya. Pembuatan miniatur perahu jukung ini sudah digeluti Pak Ahmad sejak 12 tahun lalu, tepatnya tahun 2010. Awalnya bukan perahu jukung yang dibuat dan dibawa dalam prosesi serah-serahan, melainkan miniatur perahu atau kapal tanker yang terbuat dari bambu, bukan berbentuk perahu jukung. Seiring berjalannya waktu, Pak Ahmad mulai membuat miniatur perahu jukung menggunakan bahan baku triplex. Pemilihan bahan baku ini bukan tanpa alasan. Menurut Pak Ahmad, triplex lebih mudah dibentuk dibandingkan pokok bambu. Untuk menghasilkan satu miniatur perahu jukung diperlukan waktu 1-6 hari. Satu miniatur perahu jukung dijual dengan harga Rp600.000 sampai Rp700.000. Pembeli dapat memesan sesuai keinginan atau membeli miniatur yang sudah jadi. Dulu pertamanya khas dusunnya ini dari kapal-kapal itu. Kapal dari buatan dari bambu, dilapisi dengan putih, kain putih, dihiasi. Nah, jadi kalau tukang tidak ketik lagi itu, nah dibuat ini, dipindahkan ini. Ini sudah pernah banyak orang beli-beli itu dari dusun luar dusun kan. Pernah kalau pernikahan dari luar dusun bawa inilah oleh-oleh. Kira-kira Bapak tahu ada Pak filosofinya Pak, apa dulu lah Pak?
Nggak tahu juga khas Napoleon nih. Ciri khas dusun-dusunnya nih dari nenek moyang gitu dulu kan model ini bawanya. Ini ngawenya tuh kira 1 minggu lah satu. Nah, kadang-kadang tuh yo 1 tahun tuh pernah sampai 10. Banyak orang dari luar kan beli. Kalau untuk dusun baik paling-paling 5 ekor, 6 ekor. Ya. Dalam prosesi antar-antaran, miniatur perahu jukung ini akan dibawa oleh orang tertentu yang telah ditunjuk oleh keluarga mempelai. Cara membawanya pun cukup unik. Perahu jukung akan dibawa dengan digerak-gerakkan seakan berada di tengah gelombang. Sebagai satu-satunya pembuat miniatur perahu jukung, Pak Ahmad sudah dikenal luas oleh masyarakat desa Lingkis. Ia tidak khawatir kehilangan pelanggan karena miniatur perahu jukung ini selalu dibutuhkan dalam setiap prosesi pernikahan. Perahu jukung tidak hanya dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya desa Lingkis. Masyarakat di sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Bali juga mengenal perahu jukung, namun bentuknya berbeda. Wah, ternyata bentuk dari perahu jukung sendiri sangat unik ya, berbeda dengan perahu yang biasa. Dan juga perahu jukung ini memang dijadikan sebagai sarana transportasi untuk masyarakat yang tinggal di daerah Ogan Komering Ilir. Betul sekali, jika di Ogan Komering Ilir ini terdapat perahu jukung untuk mempercantik hantar-hantaran dalam pernikahan, ini ada sesuatu yang akan mempercantik juga, namun berbeda. Kita akan beralih sedikit dari Ogan Komering Ilir, yaitu berada di kawasan Kabupaten Banyuasin, di mana salah satu kampung atau daerah di Kabupaten Banyuasin ini mempercantik kawasannya dengan cara memasang plat-plat atau papan-papan dengan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Betul, Asmaul Husna sendiri memiliki arti yang sangat baik, dan juga karena mayoritas masyarakat yang tinggal di Indonesia adalah masyarakat yang beragama Muslim, maka tidak heran jika kita melihat banyak sekali rumah ibadah untuk masyarakat Muslim seperti masjid, dan juga mungkin ada beberapa spot-spot yang dihiasi dengan namanya hiasan nuansa Islam. Betul sekali, ternyata memang selain mempercantik kawasan sekitar, namun juga papan-papan Asmaul Husna ini juga akan menambah nilai religius untuk masyarakat sekitar. Inilah liputan dari Kabupaten Banyuasin untuk pemirsa. Ya saudara, kali ini kami tengah berada di Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin 1, di mana di sini terdapat salah satu hal unik dan menarik, yakni adalah palang Asmaul Husna yang memang dipasang oleh warga di sepanjang jalan sebagai bentuk untuk dapat memberikan nilai-nilai agama kepada masyarakat dan khususnya anak-anak sejak dini. Nuansa religius sangat kental di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya bagi umat Muslim yang ada di Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Pasalnya, wilayah ini telah dipercantik dengan kehadiran papan plang 99 lafaz Asmaul Husna yang dipasang di sepanjang jalan desa. Asmaul Husna yang terpajang di median jalan ini ditulis dengan tulisan kaligrafi Arab lengkap dengan maknanya. Asmaul Husna sendiri merupakan nama-nama baik atau sifat-sifat mutlak yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bagi umat Muslim. Dengan mengimani Asmaul Husna, umat Muslim dapat senantiasa termotivasi untuk terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pemasangan papan plang lafaz Asmaul Husna ini merupakan inisiasi dari perangkat desa dan masyarakat yang baru dibangun sejak 1 bulan lalu. Keberadaannya diharapkan dapat bermanfaat bagi warga desa, terutama bagi anak-anak, sebagai media edukasi terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam. Mengingat mayoritas masyarakat di sini juga merupakan umat Muslim, sehingga pengetahuan terkait agama perlu diasah dan dikenalkan sejak dini. Kalau masalah palang-palang merah ini bacaan 99 Asmaul Husna. Itu kegunaan kegiatannya itu bagi untuk mengenal anak-anak dini hari seperti anak TK, anak SD. Kalau dewasa mungkin udah tahu kan kalau Asmaul Husna itu seperti apa. Kalau anak-anak kecil ini kan yang baru-baru TK ini kan dia belum tahu. Jadi dia bisa mengenal agama kan, lebih mendekatkan diri kepada Sang Holik, terutama pada untuk kita yang anak-anak kecil ini kan dia lebih harus memahami arti agama itu apa, terus bacaan Asmaul Husna itu apa kan. Kehadiran papan plang Asmaul Husna ini juga mendapat respon positif dari warga setempat. Dengan adanya Asmaul Husna itu manfaatnya besar sekali Pak, terutama bukan hanya untuk anak-anak tapi orang tua juga belum tentu memahami apa itu artinya Asmaul Husna. Dengan mereka membaca langsung, mereka bisa mengerti apa itu Asmaul Husna. Tentunya kita sebagai orang agama Islam paling tidak, walaupun tidak keseluruhan memahami Asmaul Husna, dengan adanya di depan rumah mereka masing-masing, saya yakin mereka paham dan manfaatnya cukup besar bagi diri kita sendiri. Selain bermanfaat untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam, kehadiran papan plang Asmaul Husna ini juga memberikan daya tarik tersendiri bagi warga yang melintas, sehingga gagasan semacam ini diharapkan dapat terus dikembangkan ke depannya. Dan Asmaul Husna sendiri itu bisa menjadi edukasi untuk anak-anak, apalagi kalau kita melewati jam setiap hari ya. Betul. Kita bisa secara tidak sengaja itu hafal. Iya, betul sekali. Selain edukasi namun juga menambah pahala untuk yang membaca. Nah, pemirsa di rumah, kami juga mengingatkan pemirsa untuk jika ada kawasan atau kampung yang ingin diekspos, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Masih dalam kawasan Sore Resto Palembang, kami masih akan mengajak pemirsa berkeliling Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Dela, selanjutnya kita mau kemana nih?
Nah, selanjutnya kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk jalan-jalan ke Kabupaten Empat Lawang. Tapi ngomong-ngomong tentang Empat Lawang, pasti kalau pemirsa di rumah langsung terpikir tentang duren. Ya? Karena lagi musim duren juga kan, lempok dan segala macam bentuk olahan duren lainnya. Namun berbeda halnya, kita sekarang akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat aktivitas lainnya dari masyarakat Kabupaten Empat Lawang ini. Ternyata selain masyarakat di Kabupaten Empat Lawang ini bertani, namun juga ada aktivitas lainnya untuk mencari pundi-pundi rupiah, yaitu dengan cara mengumpulkan batu dan pasir. Betul, karena di Empat Lawang juga terdapat sungai yang mana itu aliran dari Sungai Musi, dan tidak heran kalau di aliran Sungai Musi tersebut terdapat beberapa batuan dan juga pasir, yang mana ini bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari nafkah. Betul sekali. Nah, pemirsa di rumah, inilah liputan dari Kabupaten Empat Lawang untuk pemirsa. Di Kelurahan Tanjung Beringin ini mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai pengumpul pasir dan batu. Pasir dan batu ini didapatkan dari anak Sungai Musi yang berada tidak jauh dari pemukiman penduduk yang tinggal di dekat bantaran Sungai Musi. Setiap harinya aktivitas pengumpul pasir dan batu di lokasi ini terus berlangsung. Bahkan sudah belasan tahun warga bergelut dan beraktivitas mengumpulkan pasir dan batu untuk dijual sesuai pesanan masyarakat. Mereka mengumpulkan pasir dan batu masih secara tradisional dengan mengambil langsung pasir menggunakan skop satu persatu, dipisahkan antara batu dan pasir. Dalam sehari, warga dapat mengumpulkan pasir 3 hingga 4 perahu sesuai dengan kebutuhan pemesanan. Namun, jika arus Sungai Musi sedang deras, akan menjadi penghambat proses pengambilan pasir karena pasir akan terbawa arus dan tidak dapat diambil. Tergantung air, kalau air naik, nama barangnya. Oh banyak, kalau air kecil tidak nama. Nah, ikan lah dibayar itu. Ada uang bayar Nah, waktu ada berapa kali aku ngambil petang. Itu malam dak diunyal ke pucuk dikit, musi besar habis. Anyol, aduh perahu tiga cuma memang aku dak jadi masalah itu asalnya. Dulu sekitar berapa 13 perahu berpangkalan di sini. Jadi, kalau sekarang kita 5-6 gitu, 6 perahu lagi. Oh, itu kami itu tidak ibarat itu tidak sama. Ada yang kulu, ada yang ngangok gitu kilo, ada yang ngambil kerosok, ada yang ngambil batu, bukan ngambil seluruh pasir bukan. Aktivitas pengumpul pasir dan batu ini menjadi mata pencaharian warga sekitar setiap harinya. Panas terik tidak menjadi halangan, yang terpenting menurut warga halal dan berkah. Wah, ternyata memang selain sungai ini menjadi salah satu tempat untuk rekreasi dan juga indah untuk dipandang, namun juga sungai ini dapat menjadi salah satu tempat masyarakat sekitar untuk mencari nafkah ya Yohan. Dan juga kami juga menghimbau untuk masyarakat sekitar yang akan mengumpulkan batu dan pasir di daerah sekitar sungai ini tetap menjaga lingkungan dan juga ekosistem agar tidak merusak alam. Betul. Dan juga memang kalau ngelihat pasir dan bebatuan itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi kalau dalam pembangunan ya. Betul sekali. Jadi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Empat Lawang maupun di masyarakat luar. Betul. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan ke Kampung Meranjat, namun bukan di daerah Meranjat. Meranjat Ogan Ilir ya. Bukan di Kampung Meranjatnya yang ada di Ogan Ilir. Betul. Tapi yang berada di Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Wow. Tapi namanya memang Meranjat ini karena masyarakat yang tinggal di daerah ini itu memang berasal dari Meranjat. Oke, mayoritasnya berasal dari Meranjat. Nah, tapi kita bukan membahas tentang masyarakat yang Meranjat. Kalau ngomong-ngomong Meranjat ini langsung kepikiran Pindang Meranjat tuh enak banget iya. Tapi juga enak kan Ogan Ilir. Betul sekali. Nah, kita akan melihat bagaimana sebagian besar ibu-ibu yang tinggal di daerah ini bermata pencarian sebagai penganyam.
Betul sekali. Ternyata memang selain orang-orang Meranjat ini jago masak, masakan yang enak-enak, namun juga jago untuk menganyam juga ya. Baik, kira-kira bagaimana dan apa saja hasil dari anyaman ibu-ibu yang berada di daerah Kampung Meranjat? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Beginilah suasana di Kampung Meranjat yang berada di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Kampung ini dulu dinamai Kampung Meranjat karena para pendahulu yang berdomisili di kawasan ini adalah orang rantauan dari Desa Meranjat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kelurahan Sukamulya ini telah berdiri dari puluhan tahun lalu. Kawasan ini memang sebagian besar adalah daerah rawa yang banyak tumbuhan purun dan bambu. Karena tumbuhan bambu dan purun inilah yang dimanfaatkan warga untuk menjadi kerajinan jenis anyaman. Dulu asal dulu kakek dulu dia Meranjat ke sini. Makan dulu berkebun sini bersawah. Lama-lama dua anak cucu tinggal di sini. Dulu sekitar 50 rumah lah dulu. Awalnya di tahun-tahun berapa, Pak? 52. 52. Di sini masih kondisi hutan kayak itu. Hutan. Jadi bersawah segala macam. Bersawah, berkebun, masih hutan. Oke. Tapi kalau sekarang udah banyak warga lain ya. Kalau kita kan anak kita umpama kawin sama orang lain kan, dia tinggal di sini. Ada yang Jawa, ada yang Komering, ada juga orang dari Oki juga. Artinya udah banyak campur, Pak ya. Tapi memang tetap asli Meranjatnya di sini. Iya. Ya, memang sebagian besar ibu-ibu warga Kampung Meranjat, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang ini berprofesi sebagai pengrajin anyaman. Ada sekitar 20-an warga yang aktif membuat produk anyaman hingga kini. Mulai dari anyaman bambu seperti kipas, tampah, keranjang, kukusan, topi caping, hiasan rumah, dan lainnya. Sudah lama Ibu bikin ini, Bu? Kerajinan? Lama. Dari tahun berapa ingatnya, Bu? Semenjak itu ini gawe inilah. Nganyam tikar tuh lah. Ya. Ini bahan bakunya purun, Bu ya? Iya, bahan baku itunya purun. Kalau ngambil di mana purunnya, Bu? Ambil di sini lah, di seberangan. Dijual berapa sekarang, Bu? Kalau berjual tuh 80. Yang 50. Lembarnya, Bu ya? Iya. Iya, biasanya kalau jual kemana, Bay? Jualan di sinilah kami nih. Tidak ke rumah perumahan inilah. Kalau ada orang mesan, gawak kah? Kerajinan anyaman yang sudah lama ditekuni secara turun-temurun saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Selain karena bahan baku purun dan bambu yang sudah mulai berkurang, tingkat pendidikan anak-anak warga Kampung Meranjat yang sudah tergolong tinggi, menjadikan mereka beralih dan bercita-cita untuk menjadi pekerja kantoran dan abdi negara. Ternyata hasil kerajinan tangan dari ibu-ibu di Kecamatan Sematang Borang ini memang cantik-cantik banget. Salah satunya itu ada tas dari anyaman, ada caping, ada apalagi tadi ada tudung saji, tampah dan sebagainya. Dan juga ini bernilai jual. Betul sekali. Baik pemirsa, kami masih akan menyajikan informasi tentang daerah yang tentunya memiliki potensi di Sumatera Selatan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Kampungku.
Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Masih dalam kawasan Sore Resto Palembang. Ini kami akan mengajak pemirsa di rumah agak menjauh sedikit dari kota Palembang, tepatnya berada di kawasan Palang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Yohan, ternyata Indonesia ini memang nilai luhur dan budaya tentang gotong royong, kekeluargaan, dan semangat juangnya itu memang sangat tinggi sampai saat ini. Ini sama halnya yang terjadi di masyarakat Kabupaten Banyuasin, di mana masyarakat Kabupaten Banyuasin ini semangat sekali untuk bergotong royong membangun rumah ibadah. Bukan hanya sumbangsi dalam bentuk dana, namun juga mereka ini menyumbangkan tenaganya untuk gotong royong membangun rumah ibadah. Betul, ini patut diapresiasi sekali ya, karena mungkin ada beberapa masyarakat yang di tengah kesibukannya, namun untuk karena gotong royong sendiri itu bisa meningkatkan, ya, betul. Itu bisa meningkatkan tali silaturahmi kita, dan ini patut dicontoh untuk masyarakat yang berada di daerah lain juga. Betul sekali. Kita bagaimana kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat yang berada di Kabupaten Banyuasin ini? Langsung saja nih dia liputannya untuk Anda. Meskipun tinggal di Komplek Perumahan Tanamas Azhar, warga Sri Gading dan Komplek Perumdam yang terletak di Kelurahan Tanamas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, masih sangat kental membudayakan tradisi gotong royong. Warga Tanamas Azhar ini terdiri dari latar belakang warga dari berbagai suku bangsa dan sebagian warganya bekerja di kota Palembang. Tetapi azas kekeluargaan dan kekompakan masih begitu kental terasa, terutama saat momen-momen yang harus melibatkan kegiatan warga. Salah satunya kegiatan gotong royong. Warga dalam pembangunan tempat ibadah masjid tidak hanya bersumbangsi berupa tenaga, tapi juga warga berinisiatif untuk menanggung bersama kebutuhan dana untuk penyelesaian pembangunan rumah ibadah ini. Pada saat musim penghujan ini, masyarakat juga bahu-membahu bekerja sama membersihkan pemukiman dengan bergotong royong membersihkan saluran air, menebas rumput ilalang yang berada di sisi kiri kanan jalan, dan membersihkan sampah. Hal ini tentunya mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah setempat. Ini sesuai dengan gerakan yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati, yaitu gerakan peduli sampah dan gerakan gotong royong. Jadi dua gerakan sekaligus ini dilaksanakan oleh masyarakat di perumahan Azhar dan juga Perumdam serta Palem Gading ini, dan di Kelurahan Tanamas. Jadi kami sangat menyambut baik dengan adanya kegiatan ini dan kekompakan masyarakat, kami anjungi jempol. Darmansyah, Ketua RT 12, mengaku partisipasi warga yang cukup tinggi untuk melaksanakan gotong royong sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan asri. Inilah suatu gotong royong seluruh RT ikut, RW, 2 RW, yang harapan kita ini jangan sampai sini berlanjut terus ya, jadi berkesinambungan sehingga lingkungan kita tetap bersih, terjaga, sampah-sampah tidak ada di jalan-jalan, membuat lingkungan kita tambah rapi. Itu yang kita harapkan. Jadi peran warga sangat penting. Terima kasih atas bantuan seluruh warga yang ikut gotong royong pada hari ini. Pekerjaan gotong royong telah dilakukan mulai tahun 1988 dan masih terus dilaksanakan hingga sekarang.
nilai-nilai budaya kekeluargaan yang terjadi di kawasan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ini patut sekali kita kembangkan dan juga terus kita lestarikan untuk mencapai masyarakat yang memiliki jiwa sosial dan keluargaan yang sangat tinggi. Selanjutnya kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk pulang kampung ke kota Pagaralam. Pagaralam ini bukan hanya terkenal dengan alamnya yang indah, banyak sungai dan juga Gunung Dempo, namun juga di sini ada masyarakat yang menjadikan ubi menjadi mata pencarian komoditas utamanya. Betul, tidak heran karena memang ubi sendiri itu sangat mudah untuk hidup dan juga saat kita menanam ubi itu memang gampang ya. Betul. Termasuk dalam kategori gampang untuk menanam ubi. Jadi tidak heran, dan juga ubi ini karena termasuk tanaman palawija ya. Jadi sangat digandrungi oleh masyarakat. Betul sekali. Nah, pemirsa di rumah, mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya juga nih, gimana sih ubi yang ada di Pagaralam? Selain melihat kebun tehnya ada juga ubi. Inilah liputan dari Kota Pagaralam untuk Anda. Desa Talang Pasai biasa dikenal dan disebut dengan nama Mbesei atau Besai yang terletak di kaki Gunung Dempo dan Gunung Gari. Di sini menyajikan pemandangan yang tak kalah indah dari kebun teh. Hamparan hijau akan menyejukkan mata ketika sedang melewati desa ini. Di sore hari, suasana desa Talang Pasai akan ramai oleh anak-anak yang sedang bermain di pinggiran kebun. Warga desa Talang Pasai, Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam, banyak yang berprofesi sebagai petani. Tak heran, banyak hamparan perkebunan berdampingan dengan bermacam-macam tanaman. Salah satunya petani ubi yang menjadi sumber pangan nomor 2 di Indonesia. Ubi merupakan tanaman yang dikenal sebagai tanaman palawija dan tanaman kedua setelah komoditi padi. Data kan pernah segede kok, Den. Segede ya. Produk agribisnis pertanian seperti ubi sangat menjanjikan karena banyak faktor pendukung, seperti mudah untuk dibudidaya dan tidak membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan karbohidrat yang bisa menjadi pengganti tanaman pangan. Dan masa penanaman ubi yang terbilang singkat hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan pada masa panen. Hasil panen ubi di desa Talang Pasai ini nantinya akan dikirim di Palembang dan Jakarta setelah memenuhi kebutuhan di daerah Pagaralam. Dalam 1 hektar tanaman ubi dapat menghasilkan 1 hingga 3 ton di masa panen yang dikerjakan oleh 3 orang petani dalam kurun waktu 2 hari. Bisa panen sekitar 5 bulan atau 4 bulan bisa dipanen. Produksinya nih kirim ke Palembang ya ke Jakarta. Ya kadang kan kita ya tidak tentu kan, namanya umbi-umbian ini kan tidak tentu. Kadang kan dapat 1 ton pernah, 3 ton pernah. Itu sekitar 1 hektar. Biasa penyelesaian ini biasanya orang 2, orang 3 itu aja. Satu hari itu kan orang 3. Cuman merumputnya aja kan. Nah, sudah merumput kan sudah, tidak lagi dianukan lagi. Kalau warga sini ya banyak petani, banyak yang menanam lain-lainnya kan. Ubi di desa Talang Pasai, Pagaralam dijual per kilo Rp3.000. Hampir sebagian masyarakat menggemari ubi, apalagi ketika ubi telah menjadi makanan olahan dengan berbagai variasi dan rasa yang bervariatif.
Memang Yohan, untuk menanam ubi ini tidak memerlukan keahlian khusus. Namun juga ini tapi harus tetap telaten ya agar ubi yang ditanam ini tumbuh subur. Iya, karena mengingat ubi ini kaya akan karbohidrat yang menjadi makanan pokok kedua yang ada di Indonesia. Iya, dan juga kalau di zaman sekarang ini ubi itu kalau zaman dulu kan cuma direbus atau digoreng. Namun sekarang ini sudah banyak variasi, seperti dibuat keripik ataupun dibumbui kayak tela-tela. Betul sekali. Jadinya anak-anak yang mungkin nggak suka ubi itu bisa jadi suka karena sudah divariasi oleh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Betul sekali. Pemirsa, kita masih akan mengajak pemirsa untuk berkeliling Sumatera Selatan. Namun kita ingatkan kembali ya Yohan, untuk pemirsa yang ingin kawasan atau kampungnya diekspos bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Ya, kami masih akan menyajikan informasi tentunya tentang daerah yang memiliki potensi di Sumsel. Namun selanjutnya pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Kampungku. Bersama kami dalam program Kampungko. Nah, selanjutnya kita akan ke kabupaten yang ini tidak asing lagi kalau melihat olahan kerupuk yang lezat itu biasanya dari kabupaten ini. Yap, mungkin juga pemirsa sudah bisa menebak ini kerupuk yang enak itu berasal dari kawasan Kabupaten Ogan Ilir. Ternyata Ogan Ilir ini bukan hanya menjadi pusat perkuliahan Unsri ya, namun juga penghasil kerupuk yang enak di Sumatera Selatan. Iya, jadi kalau misalnya dulu tuh ada di depan TVRI itu jualan kerupuk OI. Kerupuk OI itu terkenal bentuknya itu memang sedikit tebal. Betul. Namun walaupun itu tebal tetap gurih. Mempunyai ciri khas sendiri ya. Iya, betul sekali. Sangat digemari oleh masyarakat. Selain menjadi menu utama, ini juga kan menjadi pendamping untuk kita makan iya, betul sekali. Jadi lebih nikmat. Nah, kita akan melihat bagaimana olahan kerupuk ini dijadikan masyarakat sekitar untuk mata pencariannya di Kabupaten OI ini ya. Betul, dan tentunya ini bernilai jual tinggi juga. Betul. Langsung saja ini dia liputan dari Ogan Ilir. Olahan ikan seperti penganan kemplang selalu diminati karena rasanya yang gurih dan renyah juga sebagai penambah selera makan. Karena hasil ikan yang cukup berlimpah, sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Selatan memiliki usaha produksi kemplang ikan. Salah satu daerah seperti di Desa Sukamerindu, Kecamatan Pemulutan Barat, sebagian warganya mengandalkan mata pencaharian dengan memproduksi kemplang ikan ini. Aku masih keluarga Jaka. Bu, berapa kilo sehari buat? Seperti usaha kemplang ikan salah satu warga, yaitu Nurbaya. Menurutnya sudah sejak lama ia menggeluti usaha ini, karena hasil ikan sungai yang melimpah di desa mereka. Dia sama pacarnya. Siapa namanya ibunya tuh? Nurbaya. Proses pembuatan sendiri tidak menelan waktu lama. Setelah ikan dan tepung diadon, kemudian dibentuk pipi dan dilanjutkan untuk dikukus. Waktu pengukusan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Kemudian proses akhir dan dilakukan penjemuran. Panas tapi ya. Yang ngomong siapa lah?
Menurut Nurbaya, sampai saat ini penjualan kemplang ikan cukup tinggi dan selalu habis dipesan setiap harinya. Sementara dalam satu hari dihasilkan 6.000 kemplang ikan yang siap untuk dijual. Sudah 2 tahun kami bikin kemplang di sini. Ya, dari ikan apa, Bu? Ikan sungai, tepat, betok. Jadi menurut musim ya? Musim, kalau tidak musim ikan lagi, tidak buat ikan. Nah, kalau untuk sekarang penjualan gimana, Bu? Uang yang datang? Uang yang datang ada, yang beli, yang ngirim Palembang ada. Nah, kalau untuk yang gawe ini dari mana, Bu, yang gawe? Dari dusun desa Tangga. Uang bukan uang lain, uang kita tuh lah buatnya. Jadi bantu juga, Bu ya. Nah, untuk ini untuk sekarang ini apa namanya? Berapa banyak, Bu, kalau untuk sekali buat? 1 karung setengah, 30 kilo ikan. Dapatnya 6.000, kadang lebih. Kalau untuk dijual berapa, Bu? 200 sebiji. Sejumlah warga dilibatkan dalam pembuatan kemplang ikan. Mereka rata-rata telah bekerja di sini sejak lama. Penghasilan dari pembuatan kemplang ikan ini dapat membantu perekonomian keluarga. Oh, kalau yang bagus ikannya bagus. Kalau yang jahat ikan jahat. Kalau untuk bentuknya ini mana, Bu? Untuk ini biar bisa bagusnya. Ada bulatkan dikit pembikinannya. Biar dia ada ini, Bu ya. Biar ada koyak gitu. Iya. Terus apa lagi, Bu, dari proses ini ke sini? Dikukus apa? Dikukus. Setelah itu dijemur. Itu seharian cukup, Bu ya? Cukup. 1 hari. Ibu sudah lama di sini? Kerja di sini? 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, untuk yang sekarang pendapatannya gimana, Bu? Alhamdulillah lancar. Kemplang ikan khas Desa Sukamerindu ini sangat digemari dan penjualannya terus mengalami peningkatan karena rasanya yang enak dan gurih. Wow, ternyata memang dari pembuatannya saja sudah menggambarkan jika kerupuk dari Ogan Ilir ini memang enak sekali. Dan juga untuk pemirsa yang jalan-jalan ke Ogan Ilir, wajib banget untuk membeli makanan khas dari Ogan Ilir ini berupa kerupuk kemplang Ogan Ilir. Nah, Yon masih akan membahas tentang kuliner, namun kita berbeda tempat. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah mengira nih, di Palembang saja sudah banjir banget durian kan, apalagi dari daerah-daerah yang terkenal akan penghasil duriannya. Salah satunya itu ada di Kecamatan Mula Ulu, Kabupaten Lahat. Iya, seperti kita ketahui bahwa hasil durian yang dihasilkan dari Kabupaten Lahat ini memang dengan kualitas tinggi. Betul. Jadi kalau misalnya mau beli durian itu biasanya orang tuh nanya dulu ini dari mana duriannya, karena asal dari daerahnya itu mempengaruhi rasa dan juga tekstur dari durian tersebut. Betul sekali. Kira-kira bagaimana hasil yang dihasilkan durian yang berasal dari Kabupaten Lahat ini? Langsung saja dia liputannya untuk Anda. Desa Lawang Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, berada di jalan lintas sekaligus berbatasan langsung dengan wilayah Semende, Kabupaten Muara Enim. Masyarakat di desa ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kopi, karet, sawit, dan durian. Desa Lawang Agung yang dihuni lebih dari 2.000 jiwa ini masih sangat asri. Berada di ketinggian 800 hingga 1.000 meter dari permukaan laut, menjadikan cuaca di sini terasa sejuk. Desa ini menganut adat besemah libah, dan kearifan lokal masih sangat terjaga, seperti adat pantauan pada persedekahan pernikahan dan budaya gotong royong yang dijunjung masyarakatnya. Saat ini masyarakat Desa Lawang Agung tengah menikmati masa panen raya durian. Durian di desa ini terkenal manis,
dengan kualitas yang bersaing karena warga hanya memanennya saat durian jatuh saja. Kebun durian di Desa Lawang Agung mencapai ratusan hektar. Tidak heran jika hasil panen durian sangat berlimpah. Setiap harinya sebanyak 12.000 buah durian dikirim ke berbagai daerah, seperti di Pulau Jawa dan sejumlah kota besar di Sumatera. Petani mendapatkan berkah saat panen durian karena hampir 90% masyarakat di desa ini berkebun durian. Oh, sangat luas, udah tahu kita milikinya. Paling banyak durian di desa ini. Motong karet berhenti musim durian. Salah potongan karet tadi oleh karena durian itu. Oh, ini memang kualitas durian di sini memang nomor 1. Soalnya kalah durian kikim, kalah durian tebing, kalah. Apaan tahu jauh itu di durian dari desa ini itu tidak mau dia durian yang dari tebing. Penjualan durian ini berdasarkan ukuran besar dan kecil. Biasanya periode panen durian bisa berlangsung selama 2 hingga 3 bulan lamanya. Oleh sebab itu, petani biasanya bermalam di kebun untuk mengumpulkan durian yang jatuh. Bukan hanya pada petani yang menikmati hasil dari panen durian ini, mulai dari ojek khusus pengangkut durian dari kebun ke pengepul, hingga para pembuat tempoyak dari durian yang pecah turut mendapat berkah. Ini kan durian ini bermacam-macam, ini ada yang ngirim mentah, ada yang ngirim jatuhan ini. Kalau yang mentah ini ngirimnya ke Kerawang ini, Jawa Barat. Kalau yang jatuhan, Tangerang, Bekasi, Bogor, ada yang 5 mobil, ada yang 6 mobil, ini diperkirakan 12.000 per hari durian dari Desa Lawang Agung ini. Momen musim panen durian ini menjadi berkah tersendiri bagi peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Mulak Ulu, khususnya di Desa Lawang Agung. Wow, ternyata memang duren yang dihasilkan di daerah Mulak Ulu, Kabupaten Lahat ini setelah diambil oleh para petaninya langsung dijual di pinggir jalan, dan biasanya itu juga sangat diminati oleh masyarakat yang lalu lalang di kawasan jalan lintas Lahat ini. Pemirsa, memang dalam segmen ini kita masih akan mengajak pemirsa untuk kuliner makanan yang enak-enak dari Sumatera Selatan di kawasan sore ini juga. Mungkin pemirsa di rumah juga tidak asing lagi, kawasan sore Resto Palembang ini adalah salah satu resto yang ada di kota Palembang yang sangat direkomendasikan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta tentunya. Selain kuliner yang diperjualkan itu lezat ya, ini juga banyak sekali spot foto. Jadi untuk pemirsa di rumah yang suka foto-foto nih, apalagi ibu arisan ya biasanya. Iya, kebutuhan konten juga misalnya. Ini bisa menjadi tempat utama untuk dikunjungi jika berkunjung ke kota Palembang. Betul sekali. Nah pemirsa, selanjutnya mungkin ini makanan tidak asing lagi untuk pemirsa di rumah. Makanan yang kaya akan rasa baik, asam, pedas, gurih, manis. Ini juga adalah makanan khas dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Itu tidak asing lagi untuk kita semuanya, itu makanan pindang. Betul. Walaupun namanya sama-sama pindang, tapi tergantung dari daerahnya. Contohnya kalau dari daerah Ogan Ilir itu biasanya teksturnya itu kuahnya sedikit gelap. Yes, dan lebih kental ya. Kalau di Pagalam itu pindang dari Pagalam itu biasanya cuma diiris-iris saja dan langsung dicampurkan oleh kondimen selainnya. Berbeda. Betul. Biasanya bening. Betul sekali. Namanya pindang, tapi kita harus tahu dulu nih. Makanya kalau di restoran kita bilang dulu pindang, ada tulisan pindang meranjat atau pindang komrik. Iya, jika betul sekali. Nah, kalau kita melalui jalan untuk ke bandara sendiri itu ada juga pindang Pagarawan. Nah, memang pemirsa di rumah pindang ini banyak sekali macam-macam.
semacamnya. Namun kita akan melihat olahan pindang ini yang berasal dari Kabupaten Oku. Betul. Kira-kira bagaimana bentuk dari pindang yang dihasilkan dari Kabupaten Oku sendiri? Langsung saja nih dia liputannya untuk Anda. Kuliner pindang yang bercita rasa asam, manis, dan pedas merupakan makanan khas terkenal dari daerah-daerah di Sumatera Selatan selain pempek. Kuliner ini biasanya disandingkan dengan lalapan mentah, maupun rebusan dan sambal terasi ataupun sambal buah. Saat kami berkunjung ke daerah Ogan Komering Ulu dan mampir di rumah makan untuk bersantap siang, kami memilih menu pindang. Berbagai menu pindang tertera di daftar menu, mulai dari pindang ikan patin, ikan bau, ikan gabus, hingga pindang tulang. Tentu saja, menu yang dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Kalaupun masih ragu dengan pilihan, maka kami bertanya, menu apa yang paling favorit dipilih tamu sebagai referensi. Soal cita rasa, wow, jangan ditanya lezatnya pindang. Ini terbukti banyak dari kami yang menambah nasi. Benar saja, cita rasa pindang yang asam, manis, serta pedas tidak mengecewakan. Maknyos. Seusai menyantap kuliner pindang, kami pun penasaran dan bertanya kepada si pemilik rumah makan, yang sekaligus juru masaknya. Rupanya pertanyaan kami seputar kuliner pindang ini direspon positif oleh yang punya rumah makan. Bahkan kami diperbolehkan masuk ke dapur untuk mengabadikan proses pembuatan pindang. Si pemilik rumah makan pindang sekaligus oncaknya juru masak menjelaskan. Bahkan pindang ini banyak ragam sesuai nama daerah. Disebutkan bahwa pindang ada beragam, mulai dari pindang Palembang, pindang Pegagan, pindang Musirawas, pindang Meranjat, hingga pindang Ulu untuk daerah Ogan Komering Ulu. Ditambahkan oleh juru masak, tidak banyak perbedaan satu pindang dengan pindang lainnya. Hanya cara pengolahannya saja. Namun untuk bumbu hampir sama. Ada yang ditambah ataupun tidak dipakai untuk pindang tertentu. Bahan-bahannya Pak ya seperti cabai, kunyit sedikit, lengkuas, serai, bawang putih, bawang merah, nanas, terasi. Nah, kita masak dulu Pak bumbu, kita masak air, direbus dulu. Setelah mendidih masukkan lengkuas sama serai Pak. Nanti sudah mendidih semua, baru kita masukkan bumbunya sudah digiling. Seperti bawang merah, cabai merah, nanas, terasi. Lantas kita campurkan jadi satu sampai mendidih Pak. Suki kalau sudah masak Pak ya, ikan kita masukkan. Ya kalau pindang lain mungkin berbeda Pak. Kalau kita kan bumbunya digiling semua, nanas digiling, terasi digiling, semuanya itu Pak digiling. Mungkin kalau di tempat lain mungkin enggak. Diiris mungkin Pak ya, saya juga nggak tahu mungkin ya. Itu bedanya. Tapi yang seperti digiling semua itu lebih lezat Pak. Betapa kayanya kuliner di Sumatera Selatan. Bahkan untuk satu nama masakan saja sampai ada embel-embel daerahnya.
seger banget ya. Jadi pengen ya. Apalagi kalau makan pindang itu harus ada menu pendampingnya, itu tempoyak. Betul sekali. Tempoyak, sambal buah dicampur sama nasi hangat. Enak banget. Jadi pengen deh kayaknya makan malam nanti kita wajib banget makan pindang ya, Yowan. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda berkeliling tempat-tempat yang memiliki potensi di Sumatera Selatan. Betul. Namun jangan sedih karena minggu depan kami tentunya masih akan menyajikan informasi penting tentang daerah di Sumatera Selatan. Dan juga kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kawasan atau kampungnya diekspos, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Pemirsa, memang COVID saat ini sudah menjadi endemi, namun kami juga tidak henti-hentinya mengingatkan pemirsa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatannya agar terjauhi dari berbagai macam penyakit. Akhir kata, saya Delanisa Amsin. Dan saya Yonus Mir. Dan seluruh rekan yang bertugas pada hari ini mengucapkan pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.